Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur kita masih bisa mengikuti ibadah meskipun kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Ibu Guru akan memperkenalkan yang mengambil bahagian. Ibu Guru sendiri bernama Ibu Guru Tika. Di sebelah kanan saya ada Ibu Guru Nova. Halo. Di tengah ada Ibu Guru Mariska. Di sebelah kiri saya ada Ibu Guru Adri. Hai. Dan pemain musik kita ada Kakak Saitun. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian Happy Ya Ya Ya. Masuk ke dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Ya, silakan duduk. Kita melakukan pujian sekali lagi, kita katakan hati yang gembira adalah obat. Adik-adik, Ibu Guru mau bertanya, apa saja sih yang membuat kita harus bersyukur dalam hidup kita? Ya, kita bersyukur meskipun di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan masih memberikan kita ayah, ibu, bapak, adik, dan semua keluarga yang menyayangi kita. Kita nyatakan segala syukur kita itu dengan kita rajin beribadah, rajin berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, dan taat kepada firman Tuhan. Adik-adik, dalam 1 minggu ini, adik-adik, ibu guru, dan kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua, kita membangkang. Nah, pada saat ini Tuhan mau kita mengakui segala dosa kita di hadapannya sambil menyanyikan pujian banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu.
kita dengarkan berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Anak-anak yang di rumah membuka Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Ibu guru akan membacakannya. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Pak Guru Petrus. Namun sebelumnya itu kita angkat pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulangi pujian ini, kita katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo anak-anak, tadi kita sudah mendengar tentang puji-pujian, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik persiapkan cara berdoa yang baik untuk kita masuk dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kerinduan kami ini berlandaskan akan kehendak-Mu, agar kami boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhususnya kami berobot adik-adik yang di rumah, dimanapun mereka berada, Engkau mari memberkati akan mereka, Engkau urapi mereka, biar mereka boleh menyiapkan diri, menyiapkan hati mereka untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Baik adik-adik, kita akan memulai cerita kita pada minggu ini. Terlebih dahulu kakak mau bertanya, apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap anak-anak yang di rumah sehat selalu bersama dengan keluarga dan selalu sedia hatinya untuk menerima firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan terkait dengan tokoh bangsa Israel yaitu Musa, dan juga kita akan belajar tentang bangsa Israel dan juga tentang proses bagaimana mereka membangun kemah suci. Tetapi sebelum masuk dalam cerita teks firman Tuhan pada hari ini, kakak mau menolong kita dengan sebuah ilustrasi atau cerita pendek yang mendahului. Semoga bisa menolong adik-adik dapat memahami isi firman Tuhan. Sebuah cerita pendek yang mungkin lebih jauh tempatnya dari Makassar, apalagi dari Jemaat Tamalate, sungguh sangat jauh. Ketika seorang pendeta diutus, diberkati oleh Tuhan untuk dia hadir dalam desa yang terpencil. Di sana belum ada gereja sama sekali, sehingga
ada rasa rindu untuk mereka boleh berkumpul bersama-sama di gereja, dan pendeta tersebut tergerak hatinya untuk mengumpulkan jemaat-jemaat pada saat itu di tempat itu untuk mereka mau bersama-sama membangun sebuah gereja. Jadi kerinduan jemaat di tempat itu, mereka rindu untuk membangun sebuah gereja, mereka rindu untuk berkumpul bersama-sama, mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja. Oleh karena itu, karena kerinduan yang besar dari mereka, mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka. Mereka mengumpulkan emas, mereka mengumpulkan perak, apa yang ada pada mereka, mereka mengumpulkan untuk membangun sebuah gereja yang mereka rindukan. Cerita pendek ini mau katakan bahwa mereka sadar bahwa apa yang mereka punya itu berasal dari Tuhan. Mereka bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan untuk membangun sebuah gereja, mereka persembahkan dengan sukacita. Jadi adik-adik, belajar dari tokoh bangsa Israel yaitu Musa, ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengumpulkan persembahan kepada Tuhan untuk membangun sebuah kemah suci. Bagi orang-orang yang pada saat itu tergerak hatinya, mereka kemudian pergi dari hadapan Musa dan kembali. Karena mereka tergerak hatinya, mereka membawakan apa yang ada pada mereka untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Tidak sebatas pada itu, mereka tidak saja mempersembahkan apa yang ada pada mereka, tetapi berupa emas dan lain sebagainya, itu tidak sebatas pada itu. Tetapi kemudian 2 orang pemuda yang Tuhan berkati, Betsael dan Aholiab, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka mempunyai pengetahuan, mereka mempunyai pengertian, mereka mempunyai hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk membangun kemah suci. Oleh karena itu, kepandaian dan pengetahuan serta pengertian yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka turut persembahkan kepada Tuhan. Jadi dalam kebersamaan mereka, mereka turut untuk membangun sebuah kemah suci untuk mereka mau beribadah bersama. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau kita belajar dari kisah ini? Orang-orang bangsa Israel, mereka dengan kerendahan hati, mereka bersukacita kepada Tuhan, mereka memberikan persembahan dengan sukacita. Oleh karena itu, kepada adik-adik yang di rumah, dimanapun berada, apapun yang kita mau berikan, ingatlah bahwa itu semua datangnya dari Tuhan, dan marilah dengan senang hati kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua, manfaatkan kepandaian kita, manfaatkan pengetahuan kita, manfaatkan pengertian yang ada pada kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk mencela orang, bukan untuk menghina orang, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, dengan iman, kepercayaan, saya yakin bahwa ibadah hari ini tidak saja dinonton oleh adik-adik sendiri, tetapi ada sosok panutan yaitu orang tua yang menuntun dan menyertai adik-adik dalam mengikuti ibadah. Oleh karena itu, pertanyaan besar, apa yang harus orang tua lakukan? Dalam masa pandemi, waktu paling banyak adalah antara anak-anak dan orang tua di rumah. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan 99% ada di tangan orang tua untuk memberikan kepada anak-anak. Oleh karena itu, kepada orang tua, mari tuntun anak-anak kita dalam masa kecilnya untuk bertumbuh menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan keluarga yang menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita lewat persembahan. Namun sebelumnya itu kita dengarkan nats persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12.
Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan kita jalankan, kita mengangkat pujian segala milikku ku terima dari Bapa. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa Dia berikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang, senang, hatiku pun senang, senang, senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita, duduk dengan baik untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu di hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih menganugerahkan hidup kepada kami hingga detik ini. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu Engkau terus ingatkan kami untuk selalu senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hari ini menjadi bahagian dalam hidup kami yang teristimewa untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk rendah hati, ajarlah kami senantiasa untuk selalu bersuka cita dalam setiap kehidupan kami, ajarlah kami senantiasa untuk tidak sombong, ajarlah kami senantiasa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa untuk hari ini. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru, Jemaat Tamalate, Engkau memberkati mereka dalam setiap tanggung jawab pelayanan mereka di muka bumi ini. Biarlah mereka selalu senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keseluruhan jemaat Tamalate di tempat ini, dari pendeta hingga semua pejabat struktural yang Kau memberkati mereka, agar mereka selalu senantiasa bergandengan tangan satu dan iman kepercayaan kepada Tuhan untuk membangun jemaat Tamalate menjadi lebih baik ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang dilanda pandemi virus corona ya Tuhan. Engkau mari memberkati dari setiap atasan hingga pada bawahan ya Tuhan, Engkau memberkati mereka agar mereka selalu senantiasa takut kepada Engkau dan selalu mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Segala pergumulan kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah gereja kami di muka bumi ini terus eksis dalam naungan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga, memberkati adik-adik kami yang di rumah, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka. Dalam setiap pertumbuhan iman mereka, jasmani mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu senantiasa menaungi kami, mulai dari sekarang ini sampai Engkau datang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih banyak ke Bapa di sorga atas apa yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian senang-senang jadi anak Tuhan. Kita terima berkat. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Ya, demikian ibadah kita. Anak-anak yang ada di rumah, jaga kesehatan, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Demikian, selamat hari Minggu.